Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Porang Brau Kaltim. Iya, bagaimana kawan? Kabar porang kawan-kawan semuanya? Ya, semoga porang-porang kawan semuanya tetap tumbuh dan berkembang dengan maksimal untuk menghasilkan umbi-umbi yang jos gandos tentunya. Oke kawan, untuk kesempatan hari ini kita akan sedikit mereview tentang keuntungan menanam porang di musim pertama. Sudah beberapa kali kami sampaikan di ladang ini kami menanam dari mini, sedang, dan super. Oke kawan, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol merahnya kawan, di sabrek kawan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas sedikit tentang keuntungan tanam porang di musim pertama. Oke kawan, lanjut. Ya kawan, kita mulai ini di depan saya ini. Ini pertumbuhan dari katak mini kecil dan udah disusul tunas ketiga kali ini, dan hasil dari penanaman katak mini ini sudah menghasilkan katak yang mini juga sementara ini. Segini. Kemarin juga segini kawan untuk bibitnya. Nah, yang sebelah sini ini tunas ketiga. Yang kedua sudah mau dorman ini. Ini kawan. Yang pertama sudah dorman, sudah hilang batangnya. Udah kami ambil kataknya kecil sekali. Nah, melihat dari pesan kita sementara ini, intinya bibit yang kita tanam sudah menghasilkan bibit pengganti dari modal kita yang kemarin, atau bibit kita yang kita tanam kemarin. Ini kemarin 1 butir dan sekarang sudah menghasilkan 1 yang sudah dorman, 2 yang ini, 3 ini, 4, 5 walaupun kecil. Nah, dan ini kawan, ini masih tumbuh lagi karena ada calon tunas baru yang menyusulnya, karena curah hujan masih cukup tinggi sehingga menunjang pertumbuhan porang-porang kita ini masih terus berkembang. Nah kawan, inilah pertumbuhan dari katak yang mini. Mereka sudah menghasilkan calon-calon bibit baru sebagai pengganti bibit kita yang kita tanam kemarin. Seperti ini, walaupun batangnya kecil, kataknya lumayan kawan. Kemarin udah ada segini bibitnya, ini yang kita tanam nih sudah diganti lagi. Nah, ini baru tunas kedua dari katak mini juga, sudah menghasilkan 4 benjolan-benjolan yang montok kawan. Senior-senior kita juga sudah menyampaikan bahwa tanam porang itu modalnya sekali, panennya selamanya tentunya kawan. Soalnya apa kawan? Yaitu tadi kita tanam 1 katak, tumbuhnya minim 1 musim, kita ambil minimnya aja 1 pokok diganti dengan
dua sajalah, 2 katak. Tentunya bibit kita misal 5 kilo, atau kita umpamakan aja kita tanam 100 butir aja kawan, jangan kilo. Kalau hitung biji, misal kita menanam 100 butir, tentunya akan menghasilkan 100 pokok orang. Kita asumsikan tumbuh semua, tidak ada yang mati 100 pokok itu. Nah, dari 100 pokok tersebut kita tanam selama 1 musim, itu tunasnya atau batang dari katak yang kita tanam tersebut tentunya pada umumnya tidak hanya tumbuh 1 tunas kawan, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Nah, di sini kita akan pukul rata saja pertumbuhan porang kita. Dari 1 bibit tersebut cukup menghasilkan 2 batang saja dari setiap bibit yang kita tanam. Nah, tentunya dari 2 batang tersebut pasti akan menghasilkan katak. Nah, katak itu akan kita asumsikan dia akan menghasilkan 2 katak dari setiap batang atau dari 2 batang tersebut. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan kawan, dari 2 batang pohon porang kita itu, pertumbuhan 2 batang itu, kita akan memperoleh 2 katak porang untuk calon bibit kita. Dari 100 butir pastikan jadi 200 biji, udah 2 kali lipatnya modal kita bibit yang kita tanam kembali, dan plus sudah dapat katak baru yang bisa kita kembangkan di lahan selanjutnya. Yang di depan saya ini kawan, ini adalah pertumbuhan dari kemarin bibit super yang jempol kaki itu, besar, agak besar memang. Nah, batangnya luar biasa pertumbuhannya begini kan, sangat luar biasa. Ini sudah tunas ke 4 ya kawan, yang 1 kecil kemarin, ini ambruk, belum kita gundukan lagi. Yang 1 sudah dorman, ini tunas kedua, yang ini ketiga besar, dan ini keempat kawan, tapi nggak tahu kok malah kecil ini yang keempat, padahal yang ketiga segini besarnya. Dan ini kawan, yang dari super ini kataknya menghasilkan 3 yang tunas kedua. Yang tunas pertama itu kemarin berapa ya, 2 kalau nggak salah, otomatis sudah 5. Dan ini bayuh pak, ini baru muncul sedikit. Nah, ini belum bisa hitung, tapi calon-calon kata-katanya sudah ada ini. Yang pastinya di setiap sela-sela ini nanti kawan akan tumbuh katak seperti ini, dari batang ke tunas ketiga. Nah, ini yang super kemarin kawan.
pertumbuhan dari yang super. Ini 4 tunas kedua, ini luar biasa. Ini masih sangat muda. Ini sudah ada kataknya ini. Nah, dari katak super tentunya kami juga belum terlalu paham, kawan, kenapa bisa banyak seperti ini padahal sama-sama katak. Seperti ini 4. Ini walaupun batangnya kecil, tunas kedua menghasilkan 4 juga. 5 yang kecil ini, yang kecil 5 seperti itu. Yang itu udah ada yang dorman, kawan, udah mengembalikan bibit. Nah, ini udah dorman. Nah, kataknya kita ambil dan kita simpan ya, kawan, untuk tanam di musim berikutnya. Ini sudah jatuh. Kita ambil. Ada lagi nggak ya, kawan, yang dorman? Sudah jatuh. Ini sudah belum, kawan, ya? Oh, ini besarnya. Kemarin tuh ya segini, kawan. Berikutnya ini udah jatuh. Udah jatuh. Nah, kemarin itu sekitar segini lah pertumbuhan dari supernya ini. Lebih besar sedikit. Besar sedikit. Ini yang kecil masih menempel, biarkan saja, biar lepas sendiri, kawan, jangan dipotes. Kita lanjut. Ini Pak, berisi. Wow, Mantap kataknya. Ini besarnya ini. Ini belum jatuh ya, kawan, masih menempel kuat. Ini tunas kedua juga, walaupun batangnya kecil tapi kemarin dia segini bibitnya ini masih pertumbuhan, ini masih muda. Padahal itu, kawan, kalau kita lihat ini tunas pertama masih ada yang sudah dorman, sudah mati. Ini padahal ini kecil segini pertumbuhannya, tapi disusul ini agak besar, ini hasilkan 3 katak. Ini tunas kedua. Terus ketiga ini hasilkan 4. Terus ini yang masih kataknya masih muntup-muntup, belum bisa kita hitung karena di sela-sela nanti kemungkinan akan tumbuh katak ini walaupun kecil-kecil, sudah menandakan itu. Dan ini sudah disusul lagi tunas keempat, kelima. Limanya ini masih kuncup. Jadi sangat luar biasa, kawan, untuk investasi porang, sangat luar biasa. Yang rata-rata mereka membawa bibit, semuanya membawa bibit, bisa kita bilang, walaupun kecil, walaupun mini, tetap menghasilkan bibit. Nah, yang di sini ini pertumbuhan dari bibit yang sedang kemarin.
seperti ini. Tuh, ini katak sedang kawan. Katak sedang pun juga nggak kalah kawan dengan katak super, juga besar-besar, walaupun tak sebesar hasil batang dari katak super. Seperti ini. Sangat subur sekali. Ini yang di depan itu juga katak super kemarin. Coba kita intip katak-kataknya kawan. Masih muda-muda kawan, masih kinyis-kinyis kataknya kawan. Ini masih terus menumbuhkan. Nah, ini ganti kulit kawan, yang ini. Padahal yang pertama ini yang keberapa ini? Kedua. Pas kedua ini, yang pertama kan ini kecil. Tuh bibitnya. Kedua ini. Yang ini ganti kulit kawan. Jadi putih corak hijau. Putih. Ganti kulit. Iya Pak, kayak gini pertumbuhannya. Jos kandos. Wah, ini padat sekali kawan. Tunasnya banyak, ada 4, ada 3, dan belum dorman. Nah, ini jadi terus semangat kawan, untuk pemula-pemula dan untuk saya sendiri juga masih pemula tentunya. Terus semangat kawan, jangan putus asa, dan terus belajar tentunya untuk menghasilkan umbi-umbi yang semaksimal mungkin. Karena kita menanam porang mencari umbi kawan, untuk kita panen tentunya. Kayak ini Pak, kayak gini loh kataknya. Wah, itu sebelahnya ada yang gini besar kayak londo itu. Berapa ini kataknya? Wow. Iya, lebarnya segini Pak. Berapa kataknya? Loh, lah kok nggak ada kataknya? Udah besar kok udah belum ada kataknya. Kenapa ini nggak tuh katak ya kawan? Padahal udah besar betul ini. Tuh, lebar daunnya. Yang kecil aja udah ada katak kok. Yang ini belum. Oh, pantes belgedes. Suwek kawan ternyata. Bayo. Suwek yang satu pokok kemarin ini. Palah. Udah pantes kok nggak ada kataknya. Ini suwek kawan. Yang satu pokok ini. Beda sudah dari apa? Dari batangnya udah beda kawan. Ini halus, yang ini kuasar. Ini kalau suwek kawan. Nah, ini merupakan kan ciri-ciri porang juga. Kalau porang itu pasti ada kataknya kawan. Nah, kalau suwek
itu enggak ada seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Untuk batangnya pun juga beda. Yang ini porang halus, yang suwak seperti ini kasar dia. Dari daunnya pun juga beda kawan. Kalau daun beda-beda tipis lah seperti ini. Oke kawan, sekian dulu video kali ini. Pada intinya kawan, untuk tanam porang itu kita mengeluarkan modal itu di saat kita membeli bibit pertama, atau bisa kita katakan modalnya 1 kali dan panennya berkali-kali seperti itu kawan. Nah, intinya kita menanam porang 1 kilo dalam 1 musim akan kembali 2 kilo, gitu aja kawan. Kalau perawatannya bagus dan pertumbuhan porangnya juga bagus tentunya. Mari kawan, kita hijaukan Pulau Borneo ini dengan porang-porang yang berkualitas tentunya, dan jangan kalah dengan porang di daerah-daerah lain. Mari kita berkompetisi untuk menghasilkan umbi-umbi produksi yang semaksimal mungkin. Oke kawan, tetap semangat, terus semangat dan terus semangat. Jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur. Dan sekian dulu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat porang Indonesia.